Baik. Berikutnya pembatal keislaman yang ke-9. An-Naqid At-Tasi'. Kata beliau, man i'taqada anna ba'dhan nas la yajibu ittiba'uhu sallallahu alaihi wasallam wa annahu yas'ahu al-khuruju an syari'atihi kama wasi'a al-Khadira al-khuruju min syari'ati Musa alaihi salam fahuwa kafir. Yang ke-9 adalah siapa saja yang meyakini bahwa sebagian manusia tidak wajib mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam dan dia punya kelapangan untuk keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi Al-Khadir memiliki kelapangan untuk keluar dari syariat Nabi Musa. Jadi kalau ada yang meyakini seperti ini, dia adalah kafir. Baik. Ini pembatal keislaman yang ke-9. Ya, terkait dengan orang yang menganggap dirinya boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu diketahui bahwa kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah kerasulan umum, mencakup seluruh makhluk, jin dan manusia, semuanya. Nah, itu dalam Al-Quran dikatakan wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi basyiran wa nadhira walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Tidaklah kami mengutus engkau ya Nabi Muhammad kecuali untuk seluruh manusia, sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan. Tapi banyak dari manusia yang tidak mengetahui. Ya. Itu ayat di surah As-Saba. Ayat lain di surah Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ayyuhan nas, inni rasulullahi ilaikum jami'an alladzi lahu mulkus samawati wal ard." Wahai sekalian manusia, sesungguhnya saya adalah Rasul kepada kalian semuanya. Rasul Allah yang maha memiliki, yang menguasai langit dan bumi. Kayak risalah kepada semuanya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira." Maha berkah Allah yang menurunkan Al-Furqan kepada nabinya supaya beliau memberi peringatan, menjadi orang yang memberi peringatan kepada semesta alam, seluruh alam. Alam itu alam manusia, alam jin, alam malaikat, alam tumbuh-tumbuhan, alamin, memberi peringatan untuk semuanya. Baik. Yang dimaksud di sini jin dan manusia. Dan di dalam hadits Jabir riwayat Bukhari dan Muslim, ketika disebutkan kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satunya kata beliau, kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassah wa bu'ithtu ila an-nasi ammah. Adalah seorang nabi sebelumku. Nabi itu hanya diutus kepada kaumnya saya. Adapun saya diutus kepada seluruh manusia. Diutus kepada seluruh manusia. Iya. Baik. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diutus untuk seluruh makhluk, jin dan manusia. Karena itu tidak ada yang boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wala yu'min bima ursiltu bih illa kana min ashabin nar." Demi yang jiwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di tangannya, tidak seorang pun dari umat ini, apakah dia Yahudi atau Nasrani, ya, dia mendengar saya diutus, kemudian dia meninggal dan tidak beriman dengan apa yang saya diutus dengannya, tidak beriman akan kerasulanku, maka dia pasti adalah penghuni neraka. Dia pasti adalah penghuni
neraka. Iya. Jelas ya? Dan sepakat para ulama bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus kepada seluruh makhluk jin maupun manusia. Sampai dalam Al-Quran diceritakan bagaimana kaum jin itu masuk Islam di akhir surah Al-Ahqaf. Jelas ya? Bagaimana keislaman mereka. Baik. Jadi kalau begitu, dari sini tampak ya bahwa Rasulullah diutus kepada seluruh makhluk. Keluar dari syariat beliau, maka itu artinya dia kafir, keluar dari Islam. Nah, di sini saya poinkan dua pembahasan. Pembahasan yang pertama, naqidul Islam fi i'tiqadi jawazil khuruj an syariatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pembatal keislaman dalam keyakinan bahwa boleh keluar dari syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dia dianggap kafir? Apa dalilnya? Pembahasan tadi sudah bisa dipahami ya. Tapi saya tegaskan lagi di sini bahwa pendalilannya itu bisa diambil dari Al-Qur'an, dari sunnah dan kesepakatan ulama. Dari Al-Quran Allah berfirman, wa may yushakikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang durhaka kepada Ar-Rasul, durhaka kepada Rasul dan mengikuti selain jalan kaum mukminin, maka kami biarkan dia di dalam kesewenang-wenangannya dan kami akan masukkan dia ke dalam neraka Jahannam, dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Sejelek-jelek tempat kembali. Baik. Jadi sini durhaka kepada Rasul. Jadi siapa sih yang keluar dari jalannya Nabi, menentangnya, dia menganggap boleh dia keluar dari jalan Rasulullah, maka dia masuk di dalam kandungan ayat ini. Masuk di dalam kandungan ayat ini. Iya. Dan ancamannya di akhir ayat ya, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Baik. Dan dari ayat juga adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududah yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu adzabun muhin. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya dan melewati batasan-batasannya. Ya, kalau dia menganggap bisa keluar lewat batasan, maka disebut dalam ayat yudkhilhu naran, Allah akan memasukkan dia ke dalam neraka khalidan fiha, kekal di dalamnya, wa lahu adzabun muhin, dan untuknya siksaan yang menghinakan. Untuknya siksaan yang menghinakan. Dan saya sudah bacakan tadi hadits Abu Hurairah ya. Ada Yahudi Nasrani disebut beliau mendengar beliau diutus lalu tidak beriman kecuali dia adalah apa? Penghuni neraka. Ya, dan ini ijma di kalangan para ulama, dinukil kesepakatan ya hal tersebut oleh banyak ulama, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Hajar dan selainnya, menukil kesepakatan ya di dalam hal tersebut. Baik. Ya, kalau ada yang berkata bahwa Nabi itu tidak wajib diikuti, dia bisa keluar dari syariat Rasulullah, ya, seperti bolehnya Nabi Khadir keluar dari syariat Nabi Musa. Nabi Khadir keluar dari syariat Nabi Musa karena Nabi Musa memang diutus oleh Allah untuk kaum khusus saja. Untuk siapa? Untuk Bani Israel saja. Adapun Nabi Khadir, yang benarnya beliau adalah seorang nabi, beliau diutus kepada umat yang lainnya. Jelas ya? Karena itu Nabi Khadir punya syariat sendiri. Itu kisahnya ya di surah Al-Kahfi. Bagaimana Nabi Musa mengingkari Nabi Khadir beberapa hal. Nah, itu dibolehkan untuk Nabi Khadir karena memang Allah beri wahyu kepadanya di situ. Jelas ya? Baik. Nah, kalau ada yang berkeyakinan seperti itu, maka itu dia kafir, keluar dari Islam. Berkeyakinan boleh keluar dari agama Nabi seperti Nabi Khadir keluar dari syariat Nabi Musa, dia kafir, keluar dari Islam. Iya.
Karena itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa ittiba'i." Andai kata Nabi Musa itu masih hidup, maka tidak ada kelapangan bagi Nabi Musa kecuali dia wajib mengikutiku. Dia harus mengikutiku. Nabi Isa alaihi salam ketika turun di akhir zaman, beliau turun sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan turun sebagai seorang nabi. Karena itu Nabi Isa dia sholat di belakang Imam Mahdi. Dia adalah bagian dari umat Islam. Jelas ya? Baik. Karena itu ada teka-teki di kalangan para ulama. Ada yang lebih afdal daripada Abu Bakar dan Umar dari umat Nabi Muhammad? Jawabannya, iya, Nabi Isa alaihi salam. Sebab dia di akhir zaman turun sebagai umat Nabi Muhammad juga. Jelas ya? Jadi siapa saja yang mendengar Nabi diutus, dia harus mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Baik. Pembahasan yang kedua, bentuk keluar dari syariat. Apa maksudnya bentuk keluar dari syariat Nabi Muhammad ini yang dikatakan kafir keluar dari Islam? Sudah kita terangkan ya bahwa dia meyakini boleh keluar itu yang mengkafirkan. Tapi seorang keluar dari syariat itu ya beraneka ragam bentuknya ya. Ada keluar dari syariat Nabi Muhammad yang bermakna kafir keluar dari Islam. Ada yang bentuk keluar dari syariat dia hanya kesesatan saja, bukan kekafiran. Bukan kekafiran. Karena itu para ulama membagi keluar itu dua bentuk. Ada khurujun kulli, keluar secara keseluruhan, dan ada khurujun juz'i, ada keluar secara apa? Secara sebahagian. Jadi kalau dia keluar dari seluruh syariat atau dia halalkan keluar dari syariat, dia yakini bolehnya, maka itu kafir. Tapi kalau dia keluar dari syariat, dia tahu bahwa dia wajib di dalam syariat, tapi dia keluar pada sebagian hal. Ya, maka ini tidak dikafirkan, ini orang yang tersesat. Baik, jadi itu secara umum ya, bentuk-bentuk yang dianggap keluar dari syariat. Iya.